Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi kalian yang suka kisah perang atau kisah cerita militer, sejarah militer, kali ini saya akan memberikan kalian sebuah cerita terkait dengan sebuah kapal perang yang bernama Yamato yang berakhir tragis di era Perang Dunia Kedua. Kapal Yamato ini merupakan salah satu kapal perang terkuat Jepang yang pernah ada. Kapal dengan mesin dan persenjataan yang berat, menjadi kapal perang berharga Jepang selama era Perang Dunia Kedua. Namun apakah kapal perang ini berakhir dengan prestasi mengagumkan atau malah akhir yang tragis dan memalukan? Jepang terjebak cengkraman perang dengan Amerika Serikat dan mencari sarana pertahanan utama ketika membangun Yamato dimulai pada tahun 1937. Kapal ini dibangun di dekat Hiroshima dan di luar pandangan Amerika, dengan berat 70.000 ton dan terbentang di hampir 840 kaki air atau 256 meter. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan artileri berat yang dapat dengan mudah menenggelamkan beberapa kapal perang musuh dalam hitungan detik. Dengan senjata besar di dalam kapal raksasa itu, banyak tentara yang percaya diri dengan mesinnya yang menakjubkan. Namun ternyata besarnya ukuran kapal menimbulkan beberapa komplikasi, seperti tidak menghasilkan jarak tempuh, bahan bakar yang baik sehingga Jepang hampir kehabisan minyak. Yamato lebih banyak dikurung di pangkalan angkatan laut dan hanya beberapa kali beraksi sebelum bertemu lawan sesungguhnya. Saat pasukan Amerika menyerang Okinawa yang memungkinkan mereka untuk mengakses kepulauan Jepang, Angkatan Laut Jepang menyerukan pengorbanan kapal Yamato. Ide tersebut jelas menjadi langkah gila militer Jepang. Mereka akan mengorbankan kapal dan semua orang di dalamnya demi melindungi Okinawa. Tujuan adalah untuk mengganggu invasi sekutu sampai ke darat. Mengingat mereka yang kekurangan bahan bakar dan takut akan invasi penuh Amerika, menjadi akhir yang memalukan bagi kapal Yamato. Sebagian besar prajurit pemberani di atas kapal seperti melakukan misi bunuh diri atau biasanya di Jepang terkenal dengan kamikaze. Misi bunuh diri itu membuat akhir yang memilukan sekaligus berani dari ribuan tentara Jepang. Kronologis di sini yang akan kita ceritakan adalah pada tanggal 6 April kapal Yamato meninggalkan Tokuyama pada Laut Dalam Jepang. Eskadernya terdiri dari kapal tempur Yamato di bawah komando Laksamana Madya Arida, penjelajah ringan Yahagi, dan 8 perusak Angkatan Laut Jepang masih memiliki beberapa kapal yang utuh, seperti battleship Hyuga dan Ise, yang berhasil lolos dari pertempuran laut di Leyte. Tetapi karena kekurangan bahan bakar, kapal-kapal itu tidak boleh ambil bagian dalam kampanye Okinawa. 2.500 ton bahan bakar yang dibawa Yamato tidak cukup untuk membuat kapal ini kembali ke pangkalan. Kapal ini berlayar pergi bagai kamikaze raksasa di laut. Pukul 20.00, kapal-kapal Jepang berangkat lewat mulut laut dalam sebelah timur terusan gunung. Pada 7 April pukul 4.00, mereka mengitari ujung Kyushu dan membuat tikungan lebar ke arah barat untuk melakukan surprise attack terhadap musuh. Tapi pada saat meninggalkan selat, mereka kepergok kapal-kapal selam USS Huckleberry dan Treatville. Pada pukul 06.00, lagi-lagi mereka terlihat oleh sebuah pesawat pengintai armada kapal induk Amerika. Laksamana Mitchell memerintahkan Laksamana Deo dan 6 kapal tempur, 7 penjelajah dan 21 perusak untuk menentukan posisi di antara eskader Jepang dan armada invasi. Kapal-kapal induk Satuan Tugas 58 yang menjelajahi sebelah timur Okinawa, ia memberikan perintah untuk melakukan serangan. Beberapa ratus pesawat pembom, pesawat torpedo, dan pemburu tinggal landas secara bergelombang menghadapi musuh. Pukul 12.41, Yamato pertama kali terkena 2 bom pada buritannya. 4 menit kemudian, sebuah torpedo menghantam lambung kiri. Kapal itu tetap pada kecepatan 22 knot. Namun setelah 3/4 jam, raksasa itu dihantam 5 torpedo sekaligus pada lambung kiri. Pukul 14.02,
3 bom jatuh pada bagian tengah kapal itu, yang kemudian disusul dengan hantaman 4 atau 5 torpedo pada bagian lambung kapal. Alangkah kuatnya kapal Yamato, namun kapal itu terlalu banyak menerima hantaman. Kecepatannya menurun hanya menjadi 12 knot dari 22 knot. Ketika kapal itu menimbulkan kemiringan 38 derajat, Laksamana itu secara seremonial mengucapkan selamat tinggal kepada para stafnya dan mengunci diri dalam kabinnya. Beberapa menit kemudian Yamato meledak disusul asap tebal dan gilatan api yang tinggi. Dari 2.767 awaknya, 23 perwira dan 246 anak buahnya dapat diselamatkan. Kapal Yahagi dan 4 perusak lainnya mengalami nasib yang sama, di mana setelah itu kerugian jiwa pihak Jepang meningkat hingga 3.665 orang tewas. Kerugian yang diterima oleh Angkatan Laut Amerika adalah 12 pilot dan 10 pesawat. Sungguh jauh perbedaannya ya. Kalau ini sih namanya pembantaian, bukan kalah perang lagi ini, tapi pembantaian. Dan korban jiwa 3.665 yang diterima Jepang itu kekalahannya di sini. Paling berat di laut ini adalah tenggelamnya Yamato dengan awaknya. Sedangkan Amerika kehilangan 12 pilot dan 10 pesawat, artinya 2 pilotnya selamat. Jauh kebanyakan. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga saja bermanfaat, dan jangan lupa video-video terkait dengan kisah cerita dari peperangan ataupun kisah zaman dulu terkait dengan perang-perang klasik juga akan saya tampilkan di channel Warteg. Semoga saja cerita dan video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.